Gimana sih rasanya selingkuh dari One UI Samsung ke Color OS Oppo? Ya, di awal tahun 2025, gua ninggalin kebiasaan yang udah dibangun selama 6 tahun lebih lewat One UI di Galaxy S10 Plus sampai S23 dan beralih ke Color OS 15 di Oppo Find X8. Di video ini, gua akan ceritain pengalamannya dari apa aja yang gua rasain dan fitur highlight apa aja yang berguna buat sehari-hari di Color OS ini. Sini gua ceritain lengkapnya. Tapi sebelum itu gue pengen ucapin selamat tahun baru 2025 dan doa gue itu kita sehat-sehat ya sepanjang tahun sampai seterusnya. Dan terima kasih juga buat lu yang udah nonton dan support dengan subscribe Getizen Indonesia. Buat lu yang baru join, selamat datang. Di channel ini lu bakal temuin berbagai cerita soal gadget dari sudut pandang yang unik. Gue akan berusaha sebaik mungkin buat bagiin cerita-cerita yang bisa berdampak positif dan membantu lu buat memilih gadget yang tepat sesuai dengan kebutuhan lu. Dan terima kasih juga buat Oppo Indonesia yang udah menyediakan Oppo Find X8 buat diuji dan dibahas oleh Getizen Indonesia. Seluruh cerita yang gue sampaikan di video ini itu pendapat gue pribadi ya, jadi pembahasannya akan bersifat subjektif. Lengkapnya soal Find X8 lu bisa cek aja di kolom deskripsi. Disclaimer juga kalau di video ini gue fokusin lebih ke Color OS-nya ya, bukan spesifik ke Find X8. Jadi ada kemungkinan lu mendapatkan pengalaman yang serupa jika menggunakan HP Oppo dengan versi OS yang sama. Kode versi OS-nya itu yang ini ya, dan berjalan di Android 15. Sekarang kita lanjutin ceritanya mulai dari fitur eksklusif atau fitur yang baru gue temuin di Color OS dan sebelumnya nggak ada di One UI Samsung. Pertama, itu tema Color OS yang GG banget pak, namanya Flux Themes. Dia bisa bikin tongkrongan HP itu jadi asik banget. Keadaan HP dikunci sampai nyala itu desainnya mengalir gitu. Jadi kalau lu lock dan unlock itu ada transisinya kayak gini nih. Nge-custom gambar sama foto sendiri juga lebih rapi nih potongannya. Gue sendiri ini pakai tema yang monokrom gini ya, biar tetap keren tampangnya dan gak banyak distraksi. Plus si app icon ini juga gue jadiin monokrom nih, biar seirama. Lanjut, pil abu di bagian bawah layar HP ini jadi asisten pergudangan pribadi gue. Namanya itu Global Search. Fitur ini dipakai buat nyariin app sampai file tertentu. Tapi yang bikin menarik itu posisinya nih yang menurut gua pinter banget. Dia gabung sama slider gini, jadi efisien tempat lah. Kalau sebelumnya kan gua kudu swipe dulu tuh buat buka app drawer, baru pencet search-nya. Nah di sini satu step doang, tinggal tap pilnya dan langsung cari aja. Nah, kalau yang ini juaranya buat pindah-pindah data nih. Sering gue manfaatin buat copas video reels dari flash disk. Soalnya gue itu kalau susun video per folder ya, biar rapi gitu. Jadi harus pindahinnya satu-satu tuh ya. Jadi nggak ada semacam clipboard gitu. Nah, di sini tuh ada. Tinggal tarik aja file ke bagian samping gini dan paste ke internal storage deh. Fitur ini maksimal nampung di 2 GB aja ya. Jadi kudu dihapus dulu kalau mau nambah file lagi. Nah, kalau fitur ini buat Gen Z nih, karena ngandelin AI banget. Sekarang lu bisa minta AI buat balesin chat di WA atau Instagram. Namanya AI Reply. Jadi si HP-nya itu nanti ngedeteksi chat lu dan dikasih pilihan balesannya. Dia deteksi topik pembahasan berdasarkan chat terakhir ya, yang tampil di layar aja. Jadi kepakainya kalau lu baru buka topik pembahasan baru tuh. Jadi dari fitur-fitur ini berasa kalau ColorOS 15 itu fokusnya ke pengalaman lu buat pakai HP-nya sehari-hari. Entah itu buat penggunaan pribadi ataupun kerjaan. Karena jujur buat gua, Global Search sama File Docs tuh ya, itu sangat membantu untuk urusan ngobok-ngobok data sampai pindahin video reels. Oke, kalau sebelumnya itu fitur yang baru ditemuin di ColorOS, kali ini sebaliknya, yaitu fitur yang hilang. Dan yang bener-bener berpengaruh menurut gue, itu sistem Do Not Disturb nih. Ya, gue tipe orang yang memang gampang terdistraksi ya kalau lagi ngerjain hal-hal tertentu. Makanya setiap kali lagi jam kerja, itu gue selalu atur HP ke mode Do Not Disturb. Tapi mode ini agak berbeda cara kerjanya di ColorOS, karena notifikasi yang diblok itu cuma pop-up-nya aja, nggak barengan di notification bar-nya. Masalahnya, gue selalu toleransiin chat dan call WhatsApp pribadi, takutnya ada keadaan darurat atau apa gitu ya. Makanya di One UI itu kalau buka notification bar, yang muncul cuma notif WA doang. Lah, di sini beda pak, semuanya nongol.
Jadi ya pilihannya matiin manual notifikasi dari semua aplikasi yang nggak pengen gua lihat, yang mana itu effort lagi, Pak. Tapi mungkin gua miss atau gimana soal settingannya ya. Jadi kalau ada cara buat do not disturb si notification bar-nya juga tuh, berkabar aja di kolom komentar, oke? Dan yang hilang lagi adalah ini, modes and routines. Ya, automation yang ngebuat HP lu jadi asisten pribadi. Soalnya sebelumnya ini gua settingin si HP-nya kalau ngecas itu maksimal di 90%. Jadi nggak mentok di 80 ya, dia di 90. Dan kalau misalkan gua cas malam-malam, dia itu slow charging biar aman. Tapi sayangnya ini sekarang nggak bisa di ColorOS 15 nih. Jadi kudu ngandelin fitur proteksi baterainya si Oppo atau namanya itu Smart Charging. Intinya buat lu yang sebelumnya pakai HP Samsung dan udah ngebangun automation sendiri, rumus-rumus lu itu harus ditinggalin, Pak. Ini sedih sih. Fitur terakhir yang absen itu mode PC atau sebelumnya di HP Samsung itu namanya Samsung DeX. For your info, bukan cuma softwarenya aja, tapi hardware si HP-nya ini ternyata nggak support video output. Jujur, memang gue jarang banget ya pakai Samsung DeX, tapi gue tahu pasti ada aja yang ngandelin Samsung DeX buat kerja harian, dan lu kehilangan fitur tersebut di ColorOS-nya Oppo. Oke, kita sampai ke bagian akhir, yaitu persamaan fitur, di mana fitur favorit gue yang sebelumnya kepake di One UI ternyata ada juga di ColorOS. Pertama, itu Smart Sidebar atau di Samsung sebutnya Edge Panel. Ini fitur andalan gua buat akses aplikasi-aplikasi favorit ya. Bedanya di sini kalau buka app itu bentuknya pop-up, bukan full screen. Jadi gua kudu effort dikit lah dengan swipe bawah lagi buat jadiin full screen. Karena memang maunya ya satu layar full gitu ya, kecuali kalkulator lah. Nah itu boleh lah kalau misalkan munculnya pop-up. Ya bukan hal yang besar lah, masih bisa gua toleransi dan lama-lama juga kebiasa kok. Fitur selanjutnya ini buat cari barang di dunia nyata, translate tulisan di dunia nyata, sampai copas teks dari dunia nyata, itu ternyata ada juga di ColorOS 15. Ya, udah tahu fiturnya ya. Circle to search. Masih berhubungan sama integrasi dengan fitur Google nih, di sini gue tetap nemuin spam call detection. Gue bersyukur banget ya kalau fitur ini tuh nongol juga di sini ternyata. Karena makin kesini ya nomor-nomor nggak dikenal atau spam gitu ya, itu makin rame, astaga. Terakhir, buat gue yang kesulitan nulis email atau chat formal berbahasa Inggris, AI adalah jalan ninjaku ya. Kalau di Samsung namanya Chat Assist, nah di sini namanya AI Write. Konsepnya sama ya, pesan yang gue bikin dengan bahasa Inggris yang belepotan bisa dirapiin jadi kayak CEO bule yang nulis. Ya memang sih hasilnya kadang tuh suka bertele-tele gitu ya, atau hiperbola, tapi ya tinggal diedit aja. Udah sangat membantu nih buat patokan nulis email formal berbahasa Inggris. Jadi gue sangat happy nih ya, fitur-fitur top tier di Samsung yang sering gue pakai itu ada juga di sini dan bisa gue lanjutkan buat dipakai harian. Memang sih ada beberapa gesture ya yang beda, kayak buka apps dari Smart Bar itu bentuknya pop-up, tapi bukan masalah besar lah dan tetap bisa ngebantu buat kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi kalau kita tarik garis besarnya dengan pindah ke HP Oppo, ternyata lu bisa ngejelajahin lebih banyak fitur baru ya, ketimbang ngedumel nih karena fitur yang hilang dari HP sebelumnya. Gua ngerasa kalau ColorOS 15 ini fokus ke kenyamanan buat harian ya, dari tema yang cakep, cari-cari file juga lebih simple di sini, dan fitur AI yang ngebantu lu buat berkomunikasi, kayak buat chatting harian atau bikin email dengan bahasa yang formal. Sayangnya, gue tetap ngeganjel nih sama satu hal dari ColorOS, yaitu mode Do Not Disturb yang nggak bener-bener nutup notifikasinya. Jujur, gue harus adaptasi lagi nih buat fokus setiap kali narik notification bar. Karena asli ya, notif-notif dari sosmed itu nyandu banget, Pak. Harus diberhentikan ya, harus stop. Jadi, kalau lu butuh memang HP untuk harian, gua rasa HP-HP-nya Oppo dengan ColorOS 15 ini bisa kasih pengalaman yang lebih menyenangkan ya. Desainnya cantik, Pak. Dan tentu semua fitur yang gua sebutin tadi itu belum menggambarkan keseluruhan dari ColorOS 15. Masih ada banyak lagi lah fitur yang belum gua sebutin. Karena itu, sekarang gua mau lu yang sharing fitur apa aja yang menurut lu tuh menarik dan kepake lah buat harian di HP-nya Oppo. Tulis di komen ya. Kita saling berbagi cerita, pengalaman juga boleh, pertanyaan boleh, kalau mau request konten juga nggak masalah di sana. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.